Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan mengenai simulasi senario purchase dalam UDU 16. Kami beranggotakan Ahmad Rivaldi Pasaribu dengan CP 028, kemudian ada Anita Ambarwati dengan CP 34, dan saya sendiri Zakia Nur Indah dengan CP 051, kemudian Muhammad Firman Syah Arif CP 78, dan terakhir Nida Fadila dengan CP 091. Selanjutnya, agenda kami kali ini yang pertama mengenai pengertian ODO, kemudian penjelasan senario purchase, dan selanjutnya senario purchase dari kelompok kami, kemudian juga ada daftar vendor, dan terakhir informasi role. Selanjutnya, untuk pengertian ODO, yang merupakan perangkat lunak ERP atau Enterprise Resource Planning yang berbasis open source dan dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola berbagai aspek bisnis seperti keuangan, persediaan, manufaktur, dan penjualan. Next. Penjelasan scenario purchase untuk ODO adalah proses pembelian produk atau barang dari vendor atau pemasok yang dilakukan melalui sistem manajemen bisnis ODO. Dalam scenario purchase, terdapat beberapa tahapan seperti request for quotation, pembuatan order pembelian atau purchase order, penerimaan barang, pembayaran, dan lain sebagainya. Next. Senario purchase kelompok 6, yakni dengan pembelian dengan multiple RFQ pada purchase tender dan juga akan menghasilkan 3 dokumen purchase order untuk memenuhi kebutuhan office chair bagi para karyawannya. PT Amethyst melakukan open tender untuk menentukan supplier mana yang dipilih PT Amethyst untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Detail dari produk yang dibutuhkan oleh PT Amethyst dapat dilihat pada tabel berikut. Produknya berupa individual workplace dengan kuantiti 100 dan unit price-nya 20. Next. Selanjutnya, terdapat 3 supplier yang mengikuti open tender tersebut, yaitu Azure Interior, Gemini Furniture, dan Readymade, sehingga terdapat 3 RFQ pada open tender tersebut. Setelah melakukan review terhadap beberapa aspek dari ketiga supplier tersebut, pada akhirnya PT Amethyst memutuskan untuk menggunakan jasa dari ketiga supplier tersebut. Selanjutnya, PT Amethyst menindaklanjuti transaksi dengan membuat purchase order berdasarkan RFQ yang ada sehingga terbentuk 3 dokumen purchase order setelah menerima purchase order tersebut. Masing-masing supplier segera melakukan pengiriman produk yang dibutuhkan oleh PT Amethyst. Next. Untuk daftar vendor terdiri dari 3, yakni Azure Interior, Gemini Furniture, dan Readymade. Next. Informasi role terdiri dari 5 user. Yang pertama ada Michelle, disertai dengan akun login dan juga passwordnya. Yang ini role-nya merupakan administrator IT. Kemudian ada juga Biru. Di sini ada 3 user dengan role yang sama, yakni Biru. Nanti mereka akan membuat masing-masing satu RFQ. Kemudian yang terakhir ada Azam, yang merupakan role Purchase Administrator. Next. Untuk staf IT di sini yang memerankan adalah saya sendiri yang tugasnya create user, setting and configuration dengan mengaktifkan purchase agreement. Kemudian next dilanjutkan dengan staff purchase yang akan diperankan oleh Anita, Rivaldi dan juga Arif yang tugasnya create request for quotation with purchase agreement type call for tender. Next. Dan juga manajer purchase yang diperankan oleh Nida Fadila yang tugasnya approval atau validate quotation to purchase order. Next. Oke, demikian gambaran umum dari presentasi kami. Selanjutnya akan langsung kita praktekkan dalam ODO. Oke, saya lanjutkan pada bagian setting. Di sini saya akan membuat user yang sudah disesuaikan seperti yang tadi. Kita bisa langsung ke bagian user, kemudian ke manage user. Kita klik saja. Untuk membuat user baru di sini tinggal pilih button new. Dan kita bisa masukkan namanya sesuai dengan
data yang tadi, yang kita misalkan dengan CP 34. Dengan user biru, untuk emailnya biru 6. Oke, untuk user type-nya bisa menggunakan internal user, dan biru ini sebagai staff dari purchase. Kemudian di sini bisa kita atur untuk salesnya bisa dikosongkan saja. Kemudian accounting juga kosong. Untuk service project kosong, dan untuk inventory di sini bisa di user saja karena biru merupakan staff. Oke, setelah disesuaikan seperti ini, sesuai dengan role-nya masing-masing, kita bisa melakukan action untuk mengubah passwordnya. Karena saya sebelumnya sudah membuat user dari biru dan juga yang lainnya, sehingga ketika sudah mengubah password, bisa langsung di save manually, atau setelah mengubah password ini biasanya sudah tersimpan secara otomatis. Demikian juga dengan user-user yang lain. Dari situ sudah disesuaikan untuk membuat usernya, maka kita beralih untuk ke modul purchase. Untuk setting and configuration untuk purchase agreement-nya, kita klik side menu ke configuration dan setting. Nah, di sini ada purchase agreement, di checklist saja. Karena saya sudah men-checklist, jadi di sini bisa kita lewati. Nah, demikian job desk dari role IT yang diperankan oleh saya. Selanjutnya, mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, yakni Anita. Baik, terima kasih Indah atas kesempatannya. Sebelumnya di sini saya Anita Ambarwati dengan NIC CP 034 yang berperan sebagai biru, yaitu staff purchase yang mempunyai job desk untuk membuat RFQ. Nah, di sini saya sudah login pada user biru. Kemudian sebelum kita membuat RFQ-nya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai skenario simulasi purchase yang akan berhubungan dengan RFQ ini. Jadi PT Ametis itu akan melakukan open tender untuk menentukan supplier mana yang dipilih PT Ametis untuk memenuhi kebutuhan office chair bagi para karyawannya. Jadi open tender di sini mempunyai arti yang bisa kita bilang itu pelelangan secara terbuka. Jadi PT Ametis itu meminta penawaran dari penyedia yang berbeda untuk mendapatkan harga yang terbaik. Jadi untuk mendapatkan harga yang terbaik ataupun termurah dari suatu barang dan dari berbagai vendor itu, maka PT Ametis ini akan melakukan open tender. Seperti itu kira-kira. Nah, untuk membuat RFQ-nya, kita bisa buka modul purchase. Oke, untuk membuat RFQ ini, caranya kita bisa klik new aja untuk membuat RFQ baru. Nah, di sini saya bertugas untuk membuat RFQ untuk vendor Azure Interior. Di sini kita bisa masukkan vendornya yaitu Azure Interior. Kemudian expected arrival-nya kita bisa masukkan tanggal 17. Lalu untuk produknya di sini kita masukkan produk yang dibutuhkan oleh PT Ametis, yaitu individual workplace. Nah, kuantitinya itu diminta 100 dan unit price-nya 20. Kemudian untuk sistem Odoo sendiri, untuk melakukan tender itu kita bisa tambahkan pada alternatif di sini. Nah, untuk menambahkan alternatifnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi, saya akan melakukan save terlebih dahulu.
Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Rivaldi. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Nita. Nah, di sini saya Amar Fali Pasaribu akan kembali melanjutkan proses skenario simulasi dari model purchase, di mana tadi sebelumnya Nita sebagai user purchase sudah membuat RFQ yang pertama, karena kelompok kami akan membuat uh, multiple RFQ, di mana nanti outputnya ataupun hasilnya akan menghasilkan 3 PO. Nah, sebelumnya teman-teman di sini saya menggunakan Udo, menggunakan device handphone. Nah, jadi di sini secara langsung atau tidak langsung Udo ini bisa kompatibel dengan segala jenis device, tidak hanya desktop ataupun PC. Di device handphone pun bisa kita gunakan dengan kurang lebih sama tampilannya. Oke, nah jadi kita langsung aja ke praktiknya, di mana tadi aku akan kembali melanjutkan ya pembuatan RFQ dengan vendor yang kedua. Dan sebelumnya tadi udah dijelaskan juga ya untuk call for tender pada UDU 16 ini sedikit berbeda dengan yang versi sebelumnya, di mana yang di versi sebelumnya, versi 15, 14 ke bawah itu untuk penggunaan purchase agreement itu mudah, karena ketika kita sudah menyeting pada setting and configuration purchase agreement, itu kita ke site menu order ya, kalau nggak salah itu akan muncul langsung menu purchase agreement-nya, di mana kita langsung bisa membuat ataupun memilih dari kedua jenis yang ada. Nah, itu kalau nggak salah ada yang call for tender sama yang blanket order. Nah, tapi berbeda dengan di UDU 16, itu hanya tersedia langsung yang blanket order. Nah, tadi di sini Nita, user purchase sebelumnya udah membuat RFQ dengan kode PO0095. Nah, cara pembuatannya kita klik terlebih dahulu ke dokumennya. Dan kita langsung aja kita scroll ke bawah, di mana penggunaan call for tender pada UDU 16 ada pada field alternatif. Ini kita klik, dan kemudian kita bisa langsung klik yang create alternatif. Nah, jadi di sini kita langsung diarahkan pada menu pemilihan vendor, di mana tadi vendor yang pertama ada Azure Interior, kemudian Game Mini Furniture, dan nanti yang terakhir ada Readymade yang akan dibuat oleh teman saya, teman kami. Nah, jadi langsung aja kita pilih di sini yang Game Mini Furniture. Nah, kita pilih yang ini, Game Mini Furniture. Yang perlu kita perhatikan juga pada bagian bawah ini akan ada copy product, karena kan kita mencari barang yang sama, yaitu individual workplace, jadi kita checklist saja yang copy produknya, karena nanti secara otomatis akan terupdate untuk kuantitinya dan juga unit price. Nah, ini langsung aja kita buat create alternatifnya. Nah, ini sudah berhasil dan akan membentuk dokumen RFQ yang baru dengan kode 4 maksudnya PO 0096. Tadi kan sebelumnya yang Azure Interior itu dengan kode PO 0095. Nah, untuk yang RFQ yang terakhir akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Arif. Silakan, Arif. Di sini saya akan melakukan contohnya pada Azure Interior alternatif, selanjutnya create alternatif, selanjutnya kita pilih tender ready-made, pilih yang atas dan copy produk, dan langkah selanjutnya itu create alternatif. Maka di sini membuat request for question baru dengan kode P0097. Baik, langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu
Nida Fadila sebagai all dokumen untuk confirm RFQ. Di sini saya dengan CPN 091 Nida Fadila bertugas sebagai manajer sales yang dimana melakukan approval, validate, validation untuk order. Di sini saya akan melakukan simulasinya. Di sini saya menjadi Azam. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke purchase. Sudah tampilannya di sini kita bisa memilih yang untuk nomor P0095 yaitu Azure Interior. Lalu di sini untuk actionnya masih RFQ. Kita mengklik confirm order. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita langsung saja untuk keep alternatif yang dimana supaya ketiga vendor ini itu bisa keep semua ya. Jadi tidak hanya satu vendor yang tersimpan, jadi tiga-tiganya tersimpan. Oke, jika sudah seperti ini, maka untuk actionnya menjadi locked atau terkunci. Oke, lalu selanjutnya di sini untuk Gemini Furniture sama melakukan keep alternatif. Oke, selanjutnya dan yang terakhir untuk Redimart kita lakukan confirm order. Maka di sini untuk actionnya sudah menjadi locked. Dan produknya sudah terpenuhi ya untuk individual quote price-nya. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 6. Mulai dari cara membuat RFQ, kemudian cara mengkonfirm RFQ tadi itu purchase order. Dari sini kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Dari kelompok kami sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.